Kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus yang selalu setia untuk menyaksikan Sapaan Teduh GBKP Klasis Jakarta Kalimantan. Untuk memulai di Sapaan Teduh kita di pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas segala kasih setia dan kebaikan-Mu yang masih terus mengalir dalam kehidupan kami. Kami merasakan kasih Tuhan dan pemeliharaan Tuhan yang begitu setia dalam kehidupan kami. Dan di pagi hari ini pun kami mau merenungkan firman Tuhan untuk menjadi pegangan kami. Kiranya Roh Kudus yang memberikan pengertian kepada kami dan juga mengajari hamba-Mu dalam berkata-kata. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan terambil dari Yunus 2 ayat 2, kami bacakan. Dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak dan Kau dengarkan suaraku. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, yang menjadi bacaan kita adalah bagian dari doa Yunus dari dalam perut ikan. Yunus disuruh Tuhan untuk pergi ke Niniwe, tetapi ia justru menghindar. Dia lari ke tempat lain, dan ini adalah sebuah perlawanan terhadap perintah Tuhan yang tidak selayaknya dilakukan oleh seorang nabi. Seorang nabi itu tugasnya memang untuk menyampaikan pesan Tuhan. Tetapi karena sentimen pribadi Yunus kepada orang Niniwe, dia tidak ingin orang Niniwe selamat dan dia tidak ingin menyampaikan teguran dan peringatan tentang hukuman Tuhan yang akan datang. Lalu Yunus memilih untuk lari. Dan ini adalah sebuah kesalahan di mata Tuhan. Dan atas penentuan Tuhan kita bisa membaca ini di Yunus 1 ayat 17 bahwa Tuhan yang menentukan bahwa Yunus itu ditelan oleh seekor ikan besar. Kemudian dari dalam perut ikan besar itu Yunus akhirnya merenung, kemudian dia berdoa, dan doanya ini adalah di pasal 2 yang menjadi perenungan kita di pagi hari ini. Dari dalam perut ikan besar ia berseru, dia berdoa. Dan Yunus katakan Tuhan mendengarkannya. Tuhan menjawabnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dari sini kita bisa melihat bahwa tidak ada kesalahan yang terlalu besar yang kita buat sehingga kita tidak boleh lagi berseru kepada Tuhan. Dosa yang begitu besar sehingga kita tidak boleh lagi berdoa kepada Tuhan. Tidak ada. Dan tidak ada tempat yang terlalu jauh yang membuat doa kita tidak terdengar ke telinga Tuhan. Yunus berdoa dari dalam perut ikan dan dia merasa itu sudah sama seperti dunia orang-orang mati. Mungkin karena gelap, mungkin karena suramnya, dan dia tidak tahu bagaimana selamat dari dalam perut ikan. Tapi ternyata di tempat yang seperti itu pun Tuhan masih mendengarkan. Dan karena itu tidak ada doa, tidak ada seruan yang tidak dijawab oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah terlalu jauh atau terlalu sibuk untuk mendengarkan seruan doa kita. Bapak Ibu Saudara terkasih, maka dari itu tidak ada alasan bagi kita untuk menjauh dari Tuhan dalam setiap kesesakan. Justru kebalikannya, semakin kita dalam kesesakan, semakin kita mencari Tuhan. Dalam kesusahan, sekalipun itu karena kesalahan kita sendiri,
sebagaimana yang dilakukan oleh Yunus. Sekalipun itu menurut kita manusia itu adalah hukuman dari Tuhan yang harus kita tanggulangi, yang harus kita hadapi. Tetapi kita jangan ragu untuk tetap meminta pertolongan Tuhan. Jangan ragu untuk tetap berseru, berdoa. Manusia penuh penghakiman, Tuhan penuh pengampunan. Semakin berat, semakin gelap, tidak tahu bagaimana selamat, mari semakin cari Tuhan. Semakin berseru, bahkan berteriak. Sebab Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab pada waktunya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih, pengalaman Yunus adalah guru bagi kita. Bahwa yang pertama Tuhan beri kesempatan kedua. Tapi Tuhan juga beri pelajaran iman. Untuk membuat semakin dewasa. Untuk mengubahkan pandangan kita. Mari jalani prosesnya, karena Tuhan tahu apa yang sedang Ia kerjakan melalui kita. Bahkan di tengah-tengah proses yang tidak menyenangkan pun, hasilnya akan baik karena tujuan Tuhan adalah selalu tujuan yang baik. Yang kedua, Bapak, Ibu, Saudara, janganlah kita lari dari panggilan Tuhan. Sejauh apapun Tuhan akan dapatkan kita. Sejauh apapun kita tidak bisa luput dari mata Tuhan. Karena itu apa yang Tuhan suruh untuk kita kerjakan, mari kita kerjakan. Mari kita ikuti rancangan Tuhan yang baik bagi kita. Demikian firman Tuhan yang bisa sampai pada kita semua di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami terima di pagi hari ini. Memberi kami pengharapan bahwa di dalam kesesakan kami, sebagaimana Yunus lakukan, kami terus berdoa dan berseru kepada Tuhan. Seberat-beratnya masalah kehidupan, kami tidak boleh menjauh, justru kami harus semakin mencari Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang menjadi pengingat bagi kami. Pada hari ini juga kami semua bersatu hati berdoa bagi GBKP Runggun Cibinong. Berkatilah gereja Tuhan ini dalam pelayanannya, dalam pekerjaan Tuhan yang dilakukan oleh Pertua Diaken, Majelis Gereja, dan juga pendeta kami. Berkati pendeta kami, Pendeta Manik dan keluarga. Berkati semua Pertua Diaken, hamba-hamba Tuhan yang melayani. Berkati jemaat Tuhan GBKP Runggun Cibinong dalam setiap pergumulannya pribadi lepas pribadi. Dan juga Tuhan, pergumulan dan kerinduan GBKP Runggun Cibinong agar mendapatkan izin penuh penggunaan gedung gereja yang didukung oleh lingkungan. Supaya ini boleh menjadi terwujud dalam waktu yang Tuhan sudah tentukan. Dan di atas semua itu Tuhan, gereja Tuhan boleh menjadi berkat bagi lingkungannya. Terima kasih Tuhan, inilah kami, inilah doa kami. Kami siap memulai hari ini dengan berserah kepada Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa memegang tangan kami dan menuntun langkah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Dan mari kita sempurnakan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.